Udah gede tapi berasa kayak masih kecil, ya begitulah gambaran jamaah para habib di Indonesia. Kebanyakan dari jamaah itu nggak bisa membedakan mana cerita khayalan dan mana cerita nyata. Asalkan yang bercerita adalah habib, ya mereka langsung percaya aja, nggak perlu dicerna dulu, langsung aja ditelan mentah-mentah. Habib Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali nafas bisa membaca Subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca Ya Latif, satu nafas 7.000 kali. Itu satu nafas beliau. Bagaimana kalau 1 menit? Bagaimana kalau 1 jam? Zikirnya beliau satu nafas 7.000 kali. Ya elah Pak Ustadz, itu zikir 7.000 kali satu kali nafas, itu gimana caranya? Mungkin yang Pak Ustadz ini maksud zikir yang kayak gini nih. Makanya sering kali dikatakan oleh para ulama bahwa zikir itu kita menyebut nama Allah dengan lisan kita, dan juga hati kita mengikutinya. Hati kita juga merasakan daripada zikir itu. Jadi gimana caranya kita berzikir 7.000 kali sedangkan lisan kita ikut berzikir, hati kita ikut berzikir, padahal kita disuruh untuk merenungi daripada kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Kalau 7.000 kali lah gimana kita zikirnya? Ya kan gak masuk di logika juga. Jangankan 7.000 kali, 20 kali saja dalam satu tarikan nafas bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Ingat, zikir yang terbaik bukan hanya dengan lisan, tapi diresapi dengan hati, lalu diucap, direnungkan dan dituangkan dengan amalan sehari-hari. Yang membuat zikir-zikir kita nggak ada kekuatannya karena hanya dengan lisan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa sih gimana mau diterima? Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak terima tuh apabila muncul dari hati yang lalai dan nggak serius. Nah, jadi pada intinya zikir itu diresapi karena kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus merasakan, bukan perkara cepat dan tidak cepatnya, bukan perkara banyak dan sedikitnya zikir itu, tapi perkara bagaimana kita menikmatinya. Jadi meskipun pelan, ketika kita menikmatinya, kita merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kalimat yang kita ucapkan, maka itulah zikir yang paling baik. Belum kelar masalah zikir, ada lagi masalah baru nih. Baca Yasin bisa sampai 60.000 kali antara maghrib dan isya. Sampai beliau dalam manaqibnya bercerita, guruku kata Habib Ali Habib Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Nah ini nih, bisa nggak kalian bayangin gimana caranya membaca Yasin antara maghrib dan isya sejumlah 60.000 kali. Jadi semua yang disampaikan itu semua adalah khurafat yang tidak ada kebenarannya, tidak ada dalil di dalam Al-Quran bahkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kebenaran itu. Bisa saja dulu gurunya bermimpi membaca Yasin 60.000 kali antara maghrib dan isya, kemudian diceritakan kepada muridnya, lantas muridnya menceritakan lagi kepada murid, sehingga dari yang awalnya mimpi kemudian diceritakan lagi kepada murid, akhirnya jadi kenyataan. Bisa jadi seperti itu. Makanya jangan mudah percaya dengan omongan manusia zaman sekarang, sebab kita nggak tahu apakah itu datangnya dari setan atau tidak, dan hanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itulah yang kita jadikan rujukan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnahnya. Bagaimana perkataan para sahabat, bagaimana sabda-sabda yang dikatakan beliau, itu yang kita percaya, bukan cerita-cerita khurafat yang diceritakan oleh Habib. Kita nggak tahu apakah Habib ini benar keturunan Nabi atau tidak, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Ya Rob, Pajer, ya kopi, ya rokok, ya Rob, Pajer, ya kopi, ya rokok, ya Rob. Oke, itu saja video di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Next, kita bahas apa lagi ya?